Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Bu Luke dalam pelajaran prakarya untuk kelas 9. Hari ini kita masuk ke bab 3, yaitu tentang budidaya ikan konsumsi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan budidaya ikan konsumsi itu? Nah, yang dimaksud dari budidaya ikan konsumsi adalah memperbanyak, merawat, menjaga kelestarian dari ikan dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan untuk menghasilkan atau mengurangi nilai guna suatu barang, di sini ikan, dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa kegiatan budidaya ikan konsumsi ini merupakan sebuah cara untuk memperbanyak, merawat, melestarikan ikan yang bisa dilakukan oleh perseorangan atau mungkin badan. Nah, gunanya ini untuk apa? Untuk dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia, gitu ya. Kemudian kita masuk ke komoditas ikan konsumsi. Nah, untuk ikan konsumsi sendiri kita bagi menjadi 3 macam. Ada ikan air tawar, berarti ini adalah ikan yang hidupnya di air tawar ya. Contohnya di sini ada ikan mas, ada ikan lele, ini. Kemudian ada ikan gurami, ikan patin, dan ada ikan nila. Itu contoh-contoh dari ikan air tawar. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Kemudian yang kedua ada ikan air payau atau air percampuran ya, ini antara air tawar dan air laut. Biasanya itu merupakan tempat untuk pelestarian dari ikan bandeng, ada juga udang windu. Gitu ya. Lanjut yang ketiga, ada yang namanya ikan air laut. Berarti ini otomatis ikan yang tinggalnya di laut gitu ya. Di sini belum kasih contoh ada ikan kerapu. Ini gambarnya untuk ikan kerapu dan ikan kakap putih. Nah, itu untuk komoditi dari ikan konsumsi. Kemudian yang kedua, kita masuk sarana dan peralatan untuk budidaya dari ikan konsumsi. Yang pertama di sini ada bahan. Apa saja yang masuk dalam bahan? Pertama ada benih. Nah, jadi di sini benih dari beberapa macam ikan. Bisa ikan nila, kalau di gambar ini ada ikan nila. Kemudian kalau misalkan kalian ingin budidayanya itu ikan lele ya, nanti benihnya ikan lele, ikan gurami, atau apa, terserah ini ya. Benih. Kemudian yang kedua ada pakan. Nah, di sini ada banyak macam pakan ya. Kalau ini kan pakan yang buatan. Ada pakan yang halus, kemudian yang ukurannya sedikit lebih besar, ada juga pakan yang ukurannya sangat besar. Ini tergantung jenis ikan apa yang kalian pilih untuk dibudidayakan, gitu ya. Lanjut, selanjutnya ini ada pupuk. Nah, pupuk itu nggak cuma buat tanaman ya, ternyata buat budidaya ikan itu juga diperlukan. Gunanya untuk apa? Nah, pupuk ini gunanya untuk menambahkan pertumbuhan plankton. Plankton di sini bisa zooplankton, bisa fitoplankton, gunanya untuk pakan alami buat ikan yang kita budidayakan gitu ya. Jadi selain kita kasih pakan buatan juga harus ada pakan alami dari adanya plankton itu dengan bantuan pupuk. Lanjut, ada bahan selanjutnya itu adalah kapur. Di sini biasanya menggunakan kapur dolomit ya. Itu bisa juga untuk pertanian. Nah, untuk perikanan juga bisa pakai kapur dolomit itu fungsinya untuk mengatur pH dari air kolam, gitu ya. Biar netral, jadi sesuai lah dengan kebutuhan ikan itu, pH-nya berapa gitu ya. Kemudian ada obat-obatan juga, jadi sama nggak cuma manusia, nggak cuma hewan apa misalkan hewan ternak, tumbuhan, nah gitu. Ternyata ikan ini juga butuh yang namanya obat-obatan. Fungsinya untuk apa? Jadi di sini untuk mengatasi serangan penyakit gitu ya. Ikan itu juga kadang itu dan apa namanya ada penyakit yang menyerang ikan gitu ya. Berarti ini perlu ditambahkan obat-obatan untuk mengurangi efek dari penyakit itu. Kemudian tentu saja yang namanya ikan pasti butuh yang namanya air. Tergantung jenis ikannya. Nanti kalau ikannya air tawar ya kita butuhnya air tawar. Kalau ikannya air laut ya kita butuhnya air laut gitu ya. Itu untuk bahan. Selanjutnya yang kedua yang B ada wadah budidaya. Nah ini untuk wadah. Ada beberapa macam yang biasa digunakan dalam budidaya ikan. Yang pertama ada wadah dalam bentuk kolam tembok. Nah, ini yang paling banyak ya.
yang paling banyak digunakan untuk budidaya ikan konsumsi ini adalah menggunakan kolam tembok. Jadi ini keseluruhan kolam itu dibuat dari tembok. Ada juga kolam terpal. Jadi ini yang kedua, kolam terpal ini sifatnya nggak menetap gitu, bisa dibongkar pasang. Kemudian ada akuarium dan ada keramba. Nah, ini kalau keramba biasanya di daerah laut gitu ya, daerah laut. Kemudian lanjut pemeliharaan ikan konsumsi. Jadi untuk gimana sih caranya melihara ikan konsumsi itu? Nah, pertama kita buat perencanaan dulu. Apa saja yang masuk perencanaan? Nah, ini yang pertama, menentukan jenis ikan konsumsi yang akan dibudidayakan. Jadi, ikan konsumsi apa yang akan kita pilih untuk dibudidayakan? Mau ikan mungkin lele, atau mungkin ikan gurami, ikan kerapu, itu terserah. Terserah mau pilih jenis yang mana, gitu ya. Kemudian kalau kita udah nentuin jenis ikannya apa, yang kedua kita menentukan dan mempersiapkan wadahnya. Seperti tadi, bisa pakai kolam tembok, bisa pakai kolam terpal di akuarium, atau mungkin di keramba gitu ya, tergantung jenis ikannya juga. Terus desain dan konstruksinya juga tergantung kalian mau dibuat seperti apa, bebas. Kemudian yang ketiga, menentukan jadwal kegiatan budidaya. Kapan nih mau dibuat budidayanya tuh kapan, itu tergantung kalian bisa menjadwalkan. Lalu yang keempat, menyiapkan kebutuhan sarana alat dan bahan. Sarana alat dan bahan tadi yang di depan udah dijelaskan, ada pakannya, kemudian ada obat-obatannya, ada air dan sebagainya macam. Kemudian yang kelima, menentukan tugas individu. Jadi ini kalau biasanya untuk beberapa orang gitu ya, misalkan membuat ada yang dikasih tugas mengurusi tentang pembuatan wadah, nanti ada yang dikasih tugas untuk memberikan pakan, terus mengatur pH dari air kolam gitu ya, itu nanti ada tugasnya masing-masing. Kemudian yang kedua, setelah perencanaan kita menyiapkan sarana produksinya, bahannya apa saja, kemudian alat-alatnya seperti penggaris, timbangan, baskom, dan seser gitu, itu masuk dalam alat. Yang terakhir, bagaimana proses budidayanya. Nah, ini biasanya kalau yang kebanyakan itu kita budidaya untuk ikan lele ya, karena ikan lele itu paling banyak untuk komoditi yang dibutuhkan masyarakat, sering dikonsumsi gitu, paling banyak dikonsumsi gitu ya. Nah, ini biasanya untuk ukuran lele siap dikonsumsi itu sekitar 150 gram sampai 200 gram per ekor. Untuk lama waktu budidayanya sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan. Jadi sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan itu siap untuk dipanen. Terus ukurannya lelenya itu sekitar 150 gram sampai 200 gram per ekornya. Nah, kemudian saat pemeliharaan ikan konsumsi dilakukan pengontrolan untuk mengecek pertumbuhan ikan. Nah, ini dicek dengan cara apa? Diambil sampling ikan dari kolam pada umur tertentu. Misalnya kita lihat 1 bulan. Kita ambil beberapa ikan gitu dari satu kolam. Itu kita lihat, diamati, dianalisis sesuai nggak pertumbuhannya. Kira-kira ikan segini, umur segini besarnya sesuai nggak? Gitu. Kalau memang ternyata harusnya besarnya sudah 150 gram, ternyata masih 50 gram, berarti kan ini pertumbuhannya nggak baik. Nah, ini kira-kira kurangnya di mana, pakannya ataukah apa, dianalisis. Kemudian kita selanjutnya ini ikan yang sakit perlu dipisahkan agar tidak menular pada ikan yang lain. Jadi ya harus disortir, kira-kira kalau ada ikan yang menunjukkan tanda sakit gitu, segera harus dipisah dari ikan yang lain dari kolam. Karena nanti bisa menular ke ikan yang lain, takutnya nanti malah pada mati semua. Nah, gitu ya, mungkin itu yang dapat Buluke sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.